Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Pepatah bilang, tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, sebelum saya lanjut memaparkan materi yang akan saya bawakan, saya akan memperkenalkan diri saya. Saya Mela Handayani, dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi di Universitas Muhammadiyah Palembang. Dalam kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mata kuliah yang saya ampuh di Prodi Akuntansi, yaitu Etika Profesi dan Tata Kelola Corporate. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib prodi yang terdiri dari 2 SKS dan berada pada semester 3. Mata kuliah ini dapat ditempuh bila telah lulus mata kuliah pemeriksaan akuntansi 1. Diharapkan mata kuliah ini mahasiswa mampu mengintegrasikan pembelajaran tentang etika bisnis, termasuk etika profesi akuntan, dengan tata kelola perusahaan dalam satu kesatuan. Etika dalam bisnis dan tata kelola perusahaan mencangkup pengetahuan dengan berbagai disiplin ilmu seperti keuangan, ekonomi, politik, hukum, akuntan, sistem informasi, psikolog, dan lainnya. Kewajiban saya sebagai dosen salah satunya dalam melaksanakan Tridharma perguruan tinggi, yaitu melakukan bidang pengajaran. Pada bidang ini, saya menetapkan sistem pembelajaran saya menerapkan sistem DAA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Apa yang dimaksud dengan DAA? Delivery merupakan suatu proses tentang bagaimana saya menyampaikan materi pembelajaran sehingga dapat diterima baik oleh mahasiswa. Materi yang saya sajikan ini mengacu pada capaian pembelajaran lulusan dari mata kuliah ini. Dari capaian pembelajaran menurunkan 6 CPMK, kemudian menurunkan ke 6 sub CPMK. Kemudian akan dibagi menjadi 16 pertemuan tatap muka pembelajaran, sudah termasuk UTS dan UAS. Capaian pembelajaran pada mata kuliah ini terdiri dari 13. Berikut ini adalah CPL dan CPMK-nya. Adapun bahan kajiannya membahas mengenai yang pertama, perspektif etika, kedua, etika dalam bisnis, ketiga, tata kelola perusahaan, keempat, profesi akuntan, kelima, stakeholder dan profesi lain. Untuk mendukung kegiatan pengajaran di dalam kelas, saya menggunakan berbagai literatur, seperti yang dapat Anda lihat tampilan berikut ini. Itulah model delivery yang saya sampaikan dalam proses pengajaran yang saya bawakan. Selanjutnya, kita masuk ke aspek interaction. Interaction merupakan suatu proses interaksi yang menjalin antara mahasiswa dan dosen guna mencapai capaian pembelajaran. Adapun sistem interaction yang saya lakukan di kelas adalah sistem Student Learning Center, di mana sistem tersebut merupakan metode pembelajaran yang menempatkan mahasiswa sebagai subjek pembelajaran sehingga peserta didik akan belajar lebih aktif, kreatif, mandiri, dan inovatif sesuai kemampuan individu masing-masing. Sistem Student Learning Center dalam pembelajaran saya terdiri dari yang pertama, pembelajaran interaktif, yaitu dosen memaparkan materi di dalam kelas dan menyisipkan pertanyaan kepada mahasiswa serta meminta pendapat mahasiswa. Kemudian, 2. Self-directed learning, di mana bentuk pemberian tugas belajar kepada siswa seperti membaca dan membuat ringkasan
Adapun platform ataupun media yang saya gunakan yaitu e-learning Universitas Muhammadiyah Palembang. Dengan e-learning tersebut, mahasiswa melakukan absensi kelas, mengunduh materi perkuliahan, dan mengupload tugas di HTTP e-learning. Itulah metode interaction yang saya terapkan dalam pembelajaran yang saya bawakan. Selanjutnya, kita akan masuk kepada aspek asesmen, di mana aspek ini merupakan suatu proses penilaian untuk mengukur kemampuan mahasiswa secara objektif dalam menerima materi pembelajaran. Indikator penilaian yang saya gunakan terdiri dari berbagai bagian, tugas 20%, UTS 30%, dan UAS 50%. Dengan absensi minimal 70% kehadiran. Hasil asesmen yang saya lakukan dengan harapan mahasiswa mampu mengetahui proses penilaian dari saya secara transparan dan objektif. Sebagai penutup, itulah aspek yang saya lakukan. Selanjutnya, saya akan menampilkan proses pembelajaran yang akan saya lakukan secara luring di kelas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik. Ya, alhamdulillah kamu semuanya sehat semua ya. Baik, Ibu absen dulu. Dimas Andrean, Fani Anggita, Mega Putri Firdaus, Nurma Kurnia Lestari, Yohana, Anggita Aulia. Sudah membaca materi hari ini? Sudah? Sebelum kita memasuki materi hari ini, kita akan merefleksi tentang pembelajaran kita yang lalu. Ya. Apakah ada yang masih ingat kita pekan lalu membahas mengenai apa? Dari materi yang Ibu jelaskan pada minggu kemarin, di sini saya memahami mengenai profesi akuntansi, yang mana merupakan ahli akuntansi yang bertugas untuk mengawasi, membimbing, menginspeksi, dan memperbaiki tugas buku serta administrasi perusahaan atau instansi pemerintah. Baik Dimas, terima kasih. Selain itu, mungkin di sini kita mengenai adanya akuntan ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini ada yang namanya fungsi akuntan. Jadi di sini seorang akuntan itu tidak hanya bekerja untuk perusahaan saja, perlu kalian ketahui. Jadi seorang akuntan juga dapat memilih bekerja untuk individu. Jadi dalam hal ini akuntan itu bisa membantu individu yang mana kalau kita lihat terkait keuangan seperti misalnya keputusan keuangan, kemudian ada yang namanya pembagian pengembalian pajak dan lain sebagainya gitu ya. Tadi kita sudah membahas yang kode etik akuntan ya. Nah, sekarang adanya kebutuhan dasar akuntan. Nah, yang mana di sini poin pertama di sini adanya kredibilitas, kemudian profesionalisme, kemudian ada kualitas jasa ya, kemudian juga ada yang namanya kepercayaan. Oke, tadi kita sudah membahas mengenai tujuan ya, kode etik akuntan. Nah, ini kita memasuki prinsip etika IAI. Nah, tadi sudah saya sentuhkan masalah IAI itu apa ya. Jadi mungkin kalian sudah mendengarnya, kemudian sudah mengetahuinya. Tinggal kita melihat apa saja prinsip etika IAI itu. Ada berapa prinsip etika IAI? Ada 8. Jadi
Prinsip etika di alumni ada 8 ya. Ya, apa saja? Yang pertama itu adalah kita lihat tanggung jawab profesi ya. Kemudian apa lagi? Yang kedua itu adalah kepentingan publik ya. Kemudian yang ketiga di sini ada integritas ya. Oke. Kemudian yang keempat di sini ada, kalau ada integritas pasti ada objektivitas ya. Oke, kemudian yang kelima ada kompetensi. Dan kalau kita punya kompetensi harus ada kehati-hatian ya. Kemudian yang keenam, selain itu ada kerahasiaan. Kemudian yang ketujuh itu ada perilaku profesi. Oke. Yang terakhir, yang kedelapan ada apa? Standar teknis. Oke. Oke, kita masuk ke masalah-masalah etika. Jadi dalam praktik bisnis yang tidak beretika, di dalamnya terdapat di sini ada 5 masalah etika yang perlu kalian ketahui. Jadi di sini kita mempunyai masalah etika. Oke. Nah, jadi kita mempunyai beberapa permasalahan etika. Yang pertama, perlu kalian ketahui adanya suap ya. Mungkin kalian sudah sering dengar banyak suap ya di mana-mana. Kemudian apalagi adanya diskriminasi. Oke. Selain itu, apalagi yang pernah kalian lihat di zaman hidup milenial sekarang ini? Banyak adanya penipuan, ya kan? Oke. Adanya penipuan. Kemudian apalagi di sini? Apa? Selain penipuan di sini, adanya pencurian yang sudah mengenal orang lain ya. Selain itu apalagi? Banyaknya paksaan sekarang ya. Banyak yang memaksakan kehendak masing-masing ya. Oke, di sini adanya paksaan. Ini ada beberapa masalah etika dalam praktik bisnis. Mungkin bahasa ini tidak asing lagi bagi adik-adik sekalian ya. Nah, perlu kalian ketahui praktik bisnis yang tidak beretika ini sering terjadi juga, bukan hanya di perusahaan-perusahaan besar saja, tetapi juga terjadi di perusahaan-perusahaan kecil ya. Nah, misalnya di sini kita bahas mengenai suap yang pertama. Nah, suap di sini kalau kita lihat ini merupakan tindakan berupa menawarkan, ya bisa jadi, kemudian membeli, kemudian juga menerima, ya, atau kalau kita lihat meminta sesuatu yang berharga dengan tujuan mempengaruhi tindakan seseorang. Nah, seorang apa? Seorang pimpinan kalau kita lihat ataupun pejabat dalam melaksanakan suatu kewajiban publik ya. Atau kalau kita lihat kewajiban ini untuk apa? Untuk masyarakat, yang mana di sini suap di sini untuk memanipulasi memanipulasi seseorang, kemudian juga dengan memberi pengaruhnya, kemudian
kemudian pembelian ini dapat dilakukan baik dengan membayar ataupun sejumlah uang, ataupun di sini kalau kita lihat barang juga. Nah, di sini dia melakukan pembayaran kembali setelah transaksi ini terlaksana, kalau kita lihat. Nah, jadi di sini suap juga kadang-kala itu bisa buat kita bingung ya. Bisa dikatakan misalnya seperti ini dibilang suap atau tidak, atau halusnya tanda terima kasih, ya kan? Pernah dengar? Ya kan? Jadi seseorang itu bisa dikatakan memberikan sesuatu, tapi halusnya itu hanya mengucapkan tanda terima kasih. Selanjutnya, poin kedua itu adalah diskriminasi. Nah, untuk diskriminasi ini merupakan adalah perlakuan tidak adil ya, ataupun kalau kita lihat penolakan oleh orang-orang tertentu yang disebabkan oleh adanya ras, kemudian jenis kelamin, kemudian juga ada yang namanya warga negaraan ataupun agama. Tuh ya, yang suatu suatu kegagalan untuk bagi orang ataupun setaranya tanpa adanya antara yang disukai atau tidak ya. Nah, jadi contohnya misalnya ya, dulu kan mungkin kalian juga mungkin ya mempunyai teman Chinese mungkin ya. Maaf ya sebelumnya. Jadi di sini misalnya ada sesuatu kejadian dengan orang tersebut, misal dia menyerahkan orang yang pribumi misalnya orang kita. Kemudian di sini posisinya pasti banyaknya diskriminasi. Maksudnya di sini kalau orang Chinese yang umurnya itu nanti dia mungkin banyaknya mencari orang yang banyak mencari kesalahan. Maksudnya mencari kesalahan di sini. Maksudnya di sini dia pasti habis-habisan menghujat orang tersebut. Iya kan? Nah, menghujat orang tersebut, kemudian juga bahkan di sini dimintai uang besar tanpa negosiasi. Pernah nggak mendengar seperti itu? Ya. Nah, berbeda dengan misalnya orang kita yang misalnya mempunyai kesalahan yang sama, bisa diselesaikan dengan cara negosiasi, kemudian bahkan di sini tidak ada ganti-ruginya ya, seperti itu ya. Jadi tentang orang itu seperti itu, jadi tentang orang Chinese, jadi dianya bisa dikatakan semaunya ya. Sebenarnya itu tidak boleh ya, itu dikatakan namanya diskriminasi. Nah, begitu juga untuk orang misalnya di tempat pekerjaan ya. Jadi di sini rata-rata di perusahaan itu semuanya orang Chinese misalnya. Nah, di sini kalau kita melamar di situ bahkan suka tidak diterima ya, bahkan ya. Begitu nggak kira-kira? Nah, kemudian juga di sini kalau orang Chinese yang melamar bahkan gajinya juga bisa lebih dari kita seperti itu. Itu namanya sebagai diskriminasi. Nah, di sini dikarenakan tidak berlaku secara adil, padahal di lingkungannya itu sama, ya, itu dikatakan diskriminasi. Oke, yang selanjutnya, poin selanjutnya ini ada yang namanya penipuan. Nah, penipuan di sini merupakan tindakan yang mana dia memperdaya ataupun menyesatkan yang disengaja dilakukan, ya. Penipuan sengaja melakukannya, ya kan seperti itu kan? Nah, misalnya di zaman sekarang ini kan, misalnya orang lebih ke medsos ya, media sosial ataupun telepon. Misalnya, kirimkan saya uang, saya ada di kantor polisi. Pernah nggak punya SMS seperti itu? Pernah kan? Nah, jadi kalau kita tidak hati-hati, maka kita akan kena penipuan tersebut, ya. Ini juga bisa dibilang tidak beretika, ya. Oke, selanjutnya adalah pencurian. Nah, pencurian ini merupakan tindakan yang mengambil sesuatu yang bukan hak ataupun milik kita, ya. Nah, bisa jadi dia mengambil properti milik orang lain tanpa persetujuan pemiliknya. Nah, properti itu bisa secara fisik dan juga konseptual, ya. Jelas, yaitu adalah maling namanya, itu kan?
Ya. Nah, kemudian yang kelima, paksaan. Nah, paksaan ini berarti dia berhubungan dengan yang namanya tekanan, batasan, dorongan, dengan paksa. Ya, ya itulah tadi masalah-masalah etika yang bakal kita hadapi untuk dunia bisnis ya. Nah, sekarang sebelum saya melanjutkan ke kasus-kasus, ada yang ingin mau ditanyakan? Silakan. Ya, tadi. Baik Bu, izin bertanya. Hal yang tidak dapat diperbolehkan bagi seorang akuntan adalah mengungkapkan informasi rahasia yang diperoleh dari hubungan profesional dan hubungan bisnis. Yang ingin saya tanyakan adalah kapan informasi rahasia tersebut dapat diungkapkan? Terima kasih. Terima kasih Tari atas pertanyaannya. Baiklah. Jadi di sini pertanyaannya, kapan informasi rahasia bisa diungkapkan seorang auditor? Ya, gitu. Oke. Misalnya di sini kalau kita lihat, yang pertama pengungkapan yang diperoleh oleh hukum dan disetujui oleh klien atau pemberi kerja. Jadi kita boleh mengungkapkan sesuatu ataupun rahasia klien tersebut karena di sini oleh adanya bisa dikatakan proses hukum ataupun disetujui oleh klien tersebut. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pengungkapan yang diminta oleh hukum. Jadi itu sejenis permintaan dari yang kasus yang adanya hukum tersebut ya, sama ya. Kemudian yang ketiga, adanya hak dan tugas profesional untuk mengungkapkannya sepanjang tidak melanggar hukum yang berlaku. Jadi dia boleh mengungkapkan sesuatu tersebut, tetapi di sini masih ada poin-poinnya. Poin-poinnya bagaimana? Sepanjang tidak melanggar hukum yang berlaku, seperti itu. Ya, bagaimana tadi Pak? Oke. Untuk selanjutnya ada pertanyaan lagi? Silakan. Izin bertanya Bu mengenai masalah etikat suap. Kenapa pemberian hadiah tidak dapat disebut sebagai suap dan apa yang harus dilakukan? Terima kasih. Terima kasih Garus atas pertanyaannya. Oke, Ibu akan mencoba menjawabnya ya di sini. Jadi mengenai masalah etika di sini adanya suap ya. Nah, terkadang kalau kita lihat di sini sebenarnya kita masih bingung ya. Kenapa saya bilang bingung di sini? Dibilang suap atau adanya istilah halusnya itu tanda terima kasih seperti yang saya bahas tadi. Jadi, tetapi menurut saya di sini yang namanya pemberian hadiah ini tidak dapat selalu sebagai tidak selalu bisa kita sebut sebagai suap ya. Kenapa seperti itu? Karena di sini kita lihat tergantung dari maksud dan respon dari pemberi hadiah ya. Nah, contoh kecil misalnya dari lingkungan kampus kita saja di sini ya. Misalnya ada mahasiswa bimbingan nih di sini. Bu, ini ada kue untuk Ibu misalnya. Jadi, tapi saya bisa perbaikan ya Bu. Dia bilang seperti itu misalnya ya. Nah, jadi itu dibilang suap atau bukan atau bukan kalau kita lihat. Nah, ya. Bingung kan di sini? Nah, jadi di sini kalau sudah dikasih seperti itu ada rasa yang timbul. Oke, tadi penjelasan sudah sangat halus ya. Ada yang ingin ditanyakan kembali? Bagaimana? Sudah cukup. Oke, kalau sudah cukup, saya kembali ke kasus ya, contoh kasus. Nah, kita di sini dalam seorang akuntan ya, ada beberapa kasus belajar dari masa lalu profesi akuntansi. Mungkin kalian sudah banyak mendengar yang namanya adanya kasus Enron ya. Nah, Enron di sini kan merupakan
sebuah perusahaan energi Amerika kalau kita lihat di sini. Nah, dia terletak ada di Texas, Amerika Serikat. Nah, perusahaan ini pada tahun 1930 kita lihat di sini ya, yang mana dia mempunyai tim audit yang dipimpin oleh Anders, yang dipimpin oleh David Buchan ya. Di sini kelihatannya dia mengakomodasi yang mana keagresifan yang namanya Enron ini. Ada akuntan yang bereaksi yang tidak simpatik terhadap upaya Enron. Kalau kita lihat itu adalah salah satu contoh kasus di bidang profesi akuntan ya. Nah, oke, untuk tugas kalian yang akan datang ya, nanti saya akan membagi beberapa kelompok ya di sini mengenai contoh kasus yang akan kalian bahas. Jadi ada tugas kelompok nanti ya. Jadi di sini ada kalian disuruh menganalisis kasus mengenai pelanggaran etika bisnis terhadap lingkungan yang terupdate sekarang. Bagaimana penyelesaian masalahnya menurut pendapat kalian dikaitkan dengan teori kita pada hari ini, yaitu adalah kode etik akuntan ya. Nah, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, salah satu contohnya itu adalah kasus Enron. Nah, sebenarnya masih banyak lagi kasus-kasus yang lain, itu hanya salah satu kasusnya. Nah, untuk membahasnya nanti, kita the next minggu depan kita akan membahas kasus-kasus tersebut. Begitu juga dengan kasus Enron, nanti kita lebih dalam lagi untuk membahasnya. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan adik-adik? Sudah paham semua ya? Baik ya. Sebelum Ibu akhiri, agar adik-adik bisa lebih memahami materi yang Ibu sajikan hari ini, Ibu akan memberikan tugas yang tadi sudah secara kelompok menjadi 3 kelompok ya. Nah, yang akan membahas mengenai kasus-kasus etika tadi ya. Nah, silakan Anda sajikan dalam bentuk PowerPoint agar bisa didiskusikan minggu depan. Nah, sampai di sini Ibu rasa cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau sudah tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam